Welcome Smart Investor to my channel, Nizar Imam. Jadi di episode kali ini kita akan coba bahas tentang saham GGRM, teman-teman ya. Jadi kita akan coba bahas saham ini karena beberapa minggu terakhir ini saham ini naiknya banyak banget, lebih dari 40% ya. Nah, kita akan coba bahas dalam video ini kira-kira apa sih isu yang mendrive saham ini bisa naik segitu banyaknya, dan kira-kira haruskah kita beli? Kalau misalnya mau beli pun pertimbangannya kira-kira apa? Baik dari segi fundamental dan teknikal ya. Tapi saya tentunya lebih beratnya, lebih condongnya di fundamentalnya gitu. Oke teman-teman ya. Jadi nggak usah panjang lebar lagi, langsung aja kita bahas. Yang pertama ya, kita bisa lihat di sini. Kenapa kok bisa naik sekencang ini? Jadi ada isu ya. Jadi isu yang mendrive itu kira-kira adalah akuisisi dari Japan Tobacco, perusahaan rokok dari Jepang, dan kira-kira ada isu dividennya juga. Nah, kita akan kuliti satu-satu. Yang pertama, jadi GGRM ini dikabarkan akan diakuisisi oleh Japan Tobacco, teman-teman ya. Jadi Japan Tobacco ini kira-kira diprediksi nih ya, diprediksi itu akan mengakuisisi dengan harga sahamnya sekitar Rp 80.000 sampai 100 ribuan, 113 bahkan. Jadi harga yang sekarang ini tentunya adalah harga yang sangat murah banget. Tapi ini masih isu ya teman-teman ya. Tapi ini cukup menjadi dorongan sahamnya naik cukup kencang. Gitu, itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa lihat tadi ya, juga ada isu-isu yang dihembuskan bahwa sebenarnya ada isu dividen bisa sampai 5.000 per lembar saham. Nah, ini menurut saya isunya ya menurut saya agak sulit ya. Kenapa? Karena kalau kita misalnya lihat dari data terakhir ya, sebenarnya dividen yang dibagi itu rata-rata adalah 2.500, 2.600-an ini ya. Jadi sampai 2015 itu per tahun itu tiap tahun bagi dividen sekitar 2.600, bukan 5.000. Tapi isu 5.000 ini itu juga mendorong sahamnya terkerek naik. Karena kalau misalnya beneran dividennya 5.000, ya berarti dividen yieldnya lebih dari 10%-an. Itu sangat tinggi banget gitu ya. Nah, sekarang kita akan coba bertanya nih, kira-kira apa kita harus beli saham ini? Nah, gini, kalau misalnya dari segi fundamental ini ya, kita harus tahu bahwa sebenarnya PBV sekarang itu 1,5 per 13, ROE 11,59%. Artinya apa? Artinya ini sebenarnya relatif ya lumayan lah, lumayan murah. Nggak murah-murah banget, tapi lumayan gitu ya. Nah, yang kemudian kalau misalnya seperti data di RTI tadi kita mengacunya 2.600 ya, 2.600 itu artinya dengan harga sekarang dividen yieldnya itu sekitar 6-7%-an gitu. Nah, kemudian kita juga harus lihat market share sekarang bergeser ke arah GGRM. Jadi teman-teman kalau tertarik dengan GGRM, ini adalah salah satu kelebihannya. Jadi rokok itu yang misalnya itu Sampurna yang menguasai pasar, sekarang itu mungkin sudah mulai bergeser ke GGRM. Saya akan tunjukkan sama teman-teman semua laporan keuangannya. Di sini kita bisa lihat ya bahwa sebenarnya, nah ini adalah laporan PT Gudang Garam ya. Pendapatannya itu dari tahun 2020 kemarin, kuartal 1 tahun ini itu masih naik sekitar 29. Ini sebelumnya di tahun 2020 27. Nah, ini kok bisa naik gini? Nah, ini teman-teman saya akan tunjukkan juga datanya. Ini ya. Di lokal sigaret kretek mesin itu naik dari 24 ke 26. Artinya apa? Ya memang secara penjualan itu nggak ada masalah. Berbeda dengan HM Sampurna yang sigaret kretek mesinnya itu mengalami pengurangan volume penjualan ya, karena memang di masa pandemi ini ekonomi lagi sulit, terus isunya juga jangan rokok, jadi ada kemungkinan yang tadinya ngerokoknya itu agak mahal mungkin jadi ngerokok dengan harga yang lebih murah. Pilihannya itu salah satunya ya adalah Gudang Garam ini gitu. Itulah jadi bagi saya ada arah shifting di market rokok ya, yang mungkin arahnya sekarang ke GGRM gitu. Tapi tetap harus diwaspadai ya. Kenapa? Karena ternyata teman-teman ya, meskipun pendapatannya naik, tapi bebannya itu juga meningkat karena ada cukai yang naik juga. Kita bisa lihat di sini.
Nah, biaya pokok penjualan ya. Kita bisa lihat pita cukainya naik, teman-teman. Dari 19 ke 23. Ini naiknya cukup signifikan. Ini bisa saya bilang 20%-an sekitar naiknya ya. Nah, gitu teman-teman. Jadi, sekarang kita bisa lihat lagi. Dari segi fundamentalnya lumayan murah, dividen lumayan jika membagi, market share-nya bergeser ke sana. Terus ada potensi juga cukai tidak jadi dinaikkan tahun depan. Kita bisa lihat di sini ya. Nah, ini ada isu yang disampaikan bahwa cukai rokok itu mungkin tahun depan tidak dinaikkan karena kemarin-kemarin itu naiknya sudah cukup banyak. Gitu. Kalau misalnya nih ya, beneran nggak jadi naik, itu naiknya sahamnya itu bakal lebih kencang teman-teman. Kalau cukai rokok nggak jadi naik, itu bisa efeknya ke saham rokok itu sangat luar biasa. Gitu ya. Dan menurut saya juga harga wajarnya untuk jangka panjang ya, moderat itu ada di 60 ribuan. Gitu. Nah, itu untuk fundamentalnya yang kalau teman-teman tertarik mau beli, teman-teman pertimbangkan ini semua. Nah, ini mungkin bisa dibilang sisi positifnya, tapi ada sisi negatifnya yang harus jadi pertimbangan juga. Yang pertama, bisa saja tidak membagi dividen. Jadi seperti kita lihat di RTI juga, nih, tahun lalu itu tidak membagi dividen teman-teman ya. Ya, ini kita bisa ketahui ya bahwa sebenarnya kalau misalnya nggak bagi dividen itu biasanya untuk ekspansi, untuk pengembangan perusahaan. Jadi ya ini mungkin diputuskan tidak membagi pada tahun kemarin, tapi kita nggak tahu tahun ini ya. Nah, ini keputusannya itu ada di tanggal 8 Juli. Nah, ini kita akan bisa ketahui nanti teman-teman, kira-kira bakal ada dividen atau tidak. Kalau misalnya ada dividen bagus, tapi kalau misalnya nggak ada, wah itu cukup mengerikan. Apalagi harganya sudah naik jauh, bisa jadi koreksi pada saat hasil pengumuman RUPS diumumkan bahwa GGRM nggak bagi dividen. Gitu. Oke, lanjut. Nah, ini 8 Juli ya penentuannya ya. Oh, sorry, maksud saya 8 Juli itu yang di sini. Nah, cukai juga bisa jadi dinaikkan lagi. Kemarin juga ada rekom dari salah satu lembaga dunia ya, bahwa untuk menolong perekonomian negara itu salah satu yang harus ditekan itu adalah cukai, dinaikkan lagi maksudnya, untuk dikuras lagi duitnya. Gitu. Yang ketiga yang harus diperhatikan juga, industrinya terdisrupsi. Jadi sekarang rokok itu sebenarnya ya industrinya cukup sentimennya kurang bagus lah, sama kayak ibaratnya itu seperti batu bara dengan energi terbarukan. Nah, rokok itu juga seperti itu. Rokok itu dianggap tidak cocok dengan lifestyle sekarang yang lebih condong ke kesehatan ya, lebih condong ke lifestyle yang sehat gitu. Nah, terus kemudian untuk teknikalnya sendiri haruskah beli? Nah, ini kalau teknikal, saya sebenarnya selalu pakai teknikal yang sederhana saja. Kalau teman-teman lihat ini, grafiknya itu selalu ya berhenti di 5 ribuan. Support resistennya itu di kelipatan 5.000. Nah, kita bisa lihat sekarang itu ada di 4.750. Kalaupun bisa naik, kalaupun mau naik lagi ya sampai RUPS mungkin itu bisa sampai ke 50.000. Tapi kalau turun bisa balik ke 45 atau bahkan ke 40.000 gitu. Nah, ini untuk teknikalnya. Jadi kalau teman-teman mau masuk secara teknikal ya perhatikan aja risk and rewardnya berapa. Kalau naik dapat 2.500, kalau turun bisa jadi sampai 7.500 ya teman-teman. Lihat aja risk and reward segitu tuh worth it atau tidak gitu teman-teman ya. Nah, terus kalau untuk teknikal sendiri ya, kalau misalnya kita investor gak masalah masuk sekarang, cicil sekarang juga gak masalah, nanti turun sini ya dibeli lagi. Jadi gak ada masalah sama sekali kalau mau masuk untuk jangka panjang. Tapi kalau untuk trading ya teman-teman lihat aja, ini sudah naik segini banyaknya loh. Ya ini kalau dapat untung, tapi kalau nggak dapat ya meringis gitu ya. Jadi teman-teman perhatikan risk and rewardnya saja gitu. Memang sih untuk jangka panjang tidak menutup kemungkinan gap ini ditutup lagi ya, tidak menutup kemungkinan. Tapi seperti yang saya bilang tadi di depan, jangka panjang gitu. Nah, itu aja episode kali ini. Harusnya teman-teman bisa dapat gambaran ya. Ini kalau misalnya ditanya lagi sekali lagi ya, kira-kira beli atau tidak tergantung mindset jangka panjang atau jangka pendek. Kalau misalnya jangka pendek ya ini udah tinggi banget, bisa jadi ya setelah RUPS malah turun lagi. Kalau jangka panjang nggak usah dipikirin. Ini masih lumayan, harganya masih cukup murah dan masih ada potensi sampai ke 60k menurut saya. Gitu. Itu aja episode kali ini ya.
Karena hidup harus seimbang, tetap cerdas, tetap santai.